Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Krab. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Sial, anak ini sombong sekali. Dia benar-benar membiarkan kita pergi bersama. Unta yang mati lebih besar dari kuda, dan orang ini tidak takut dia tidak bisa memakan begitu banyak dari kita. Ratusan kakak laki-laki senior menghadapi Xiao Yan dengan jijik. Ada sedikit kemarahan dalam nada mereka, tetapi ketika mereka melihat Xiao Yan, gerakan dan nada tangan mereka ragu-ragu. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang yang bisa berada di sini hari ini semuanya adalah orang-orang yang sangat bangga, dan fakta bahwa mereka telah memperoleh keterampilan bertarung yang kuat dari lantai 4 paviliun keterampilan bertarung sudah cukup untuk membuktikan bahwa, meskipun tidak semua orang telah memperoleh gelar suci. Keterampilan bertarung peringkat, tetapi keterampilan bertarung peringkat abadi sama kuatnya, dan sekarang Xiao Yan menghina dirinya sendiri, dan semua orang langsung tidak senang. Jika kamu tidak setuju, ayo pergi bersama. Aku akan bertarung sampai kamu setuju. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah, dan dia perlahan tersenyum di jalan semua orang. Ada begitu banyak kepercayaan dalam suaranya. Sial, ayo pergi bersama, itu tak tertahankan atau tak tertahankan. Ratusan murid mendengar provokasi Xiao Yan, dan segera menyerang Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Anak ini terlalu sombong, aku harus memberinya pelajaran. Kalimat ini hanya bergema di benak banyak saudara. Sabu-sabu, dalam waktu singkat, ratusan murid mengepung Xiao Yan dan bersiap untuk menyerang. Apakah kamu butuh bantuan? Melihat ini, Mu Yingying segera tahu bahwa Xiao Yan sedang membangun prestise untuk istana rakyat mereka. Bagaimanapun, istana rakyat termasuk di antara 3 aula surga, bumi, dan manusia. Baik itu pangkat atau prestise, itu berada di peringkat terbawah, dan segera menggunakan kekuatan api untuk berkomunikasi dengan Xiao Yan. Tidak, itu masih bisa diatasi. Menghadapi pertanyaan Mu Yingying, Xiao Yan menolak. Meskipun kekuatan ratusan murid di depan mereka adalah tirani, kebanyakan dari mereka hanya pada tahap awal dan tengah Kaisar Dou Bintang 6. Dan untuk almarhum Kaisar Dou Bintang 6, ada sangat sedikit. Selama beberapa murid kuat di aula tidak menyerang, menghadapi saudara senior lainnya, Xiao Yan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengalahkan mereka. Bukankah Xiao Yan terlalu sombong? Aku akan naik dan melihat-lihat. Melihat ini, Wang Chen segera berkata kepada Xiao Yan yang memancarkan senyum menghina. Untuk beberapa alasan, Wang Chen sangat tidak senang dengan Xiao Senyum Yan. Senyum ini, penghinaan ini jelas terlihat seperti dipukuli. Jangan pergi. Tepat ketika Wang Chen hendak bertindak, Zhu Yuan langsung menariknya, dan sebuah suara langsung menghentikannya. Apa yang terjadi? Wang Chen mendengar kata-kata itu, dan segera merasakan kewaspadaan di mata Zhu Yuan, dan segera bertanya. Wang Chen tahu bahwa kedua kakak laki-lakinya sangat bangga, mereka selalu sombong dan arogan. Xiao Yan ini benar-benar tidak sederhana. Zhu Yuan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada keraguan bahwa hanya dengan mengandalkan satu tatap muka, Zhu Yuan merasakan kekuatan besar Xiao Yan yang menjulang. Kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada memasuki paviliun Douji sebelumnya. Sampai saat ini, Zhu Yuan tampaknya memiliki beberapa keyakinan bahwa Xiao Yan telah menguasai harta istana kemanusiaan. Harta 3 aula surga, bumi dan manusia, dalam hal kekuatan, adalah yang paling tirani di antara aula orang. Bahkan Zhu Yuan, yang sekuat Kaisar Bintang 7 Dou, tidak memiliki kepastian untuk mengalahkan Xiao Yan. Bagaimana menurutmu? Ling Xuan tampaknya juga tertarik pada Xiao Yan, dan segera berkata sedikit. Terlepas dari apakah Xiao Yan berhasil dalam kultivasinya dan berhasil menjadi harta aula rakyat, kekuatan jiwa orang ini saja mungkin lebih baik daripada beberapa tetua di paviliun dupa pembakaran kita. Ada jejak kesungguhan dalam suara Zhu Yuan. Jelas, menghadapi Xiao Yan, bahkan jika dia sekuat Kaisar Bintang 7 Dou, dia merasakan sedikit bahaya. Tidak mungkin. Mendengar ini, Wang Chen berkata dengan tidak percaya. Beberapa tetua di sekte juga adalah ahli alkimia khusus, dan karakter mereka yang biasanya sangat arogan juga telah menciptakan keterampilan alkimia yang kuat, tetapi para alkemis ini tampaknya memiliki kekuatan jiwa yang sama. Sejauh tingkat Kaisar prihatin, seperti untuk apoteker dan tingkat lainnya, itu juga antara tingkat Kaisar pertama dan kedua. Jika saya mengharapkannya dengan benar,
kekuatan Xiao Yan masih harus menjadi penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 6, tetapi kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat ranah Kaisar. Qin Xin di samping membuka mulutnya sedikit. Jelas bahwa Xiao Yan tidak menyembunyikan kekuatan jiwanya sama sekali, dan ditemukan oleh banyak orang dengan penglihatan yang luar biasa. Kaisar Kerajaan. Petik 2. Lelucon apa? Petik 2. Ini adalah kekuatan jiwa yang sebanding dengan apoteker Kekaisaran kelas 2. Bahkan jika Xiao Yan memupuk kekuatan jiwanya dari rahim ibunya, aku tidak percaya. Xing Yu menyangkalnya secara langsung. Saudara-saudara di aula bawah tanah di sini adalah semua orang dengan penglihatan yang unik, jadi mereka secara alami mengetahui beberapa klasifikasi dasar kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa, ranah kaisar level biasa, level ranah kaisar, hanya kemudian, kesempurnaan kecil tingkat prefektur kaisar. Xiao Yan ini baru berusia awal 30-an. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan jiwa yang sebanding dengan apoteker tingkat kaisar kelas 2? Ini cukup untuk mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, kekuatan jiwa tidak terlihat, dibandingkan dengan melawan ki kultivasi lebih sulit. Tidak ada yang tidak mungkin. Petik 2. Hanya saja kamu tidak bisa melakukannya, belum tentu orang lain. Qin Xin mendengar kata-kata itu, tidak dapat disangkal menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Xing Yu. Sial, jika anak ini benar-benar seperti ini, itu akan terlalu menakutkan. Xing Yu sangat dingin diejek oleh Qin Xin, dan segera mengetahui keseriusan masalah ini, dan segera berbicara. Haha, aku menantikannya. Setelah Zhu Yuan selesai berbicara, dia melihat langsung ke samping Xiao Yan. Meskipun kekuatan ratusan murid ini tidak kuat, barisan besar seperti itu tidak dapat dengan mudah diselesaikan. Anak ini, kekuatan jiwa benar-benar telah mencapai tingkat kaisar. Xiong Yuan segera mendapatkan kembali ketenangannya, menatap Xiao Yan yang tenang dan tenang. Saya tidak tahu mengapa, Xiao Yan ini benar-benar membuatnya merasa sedikit lebih dingin. Anak ini, itu disengaja. Mu Suzi tidak terlalu terkejut, hanya membuka mulutnya sedikit. Jika itu masalahnya, maka mari kita bertarung. Istana manusiaku telah sunyi selama ribuan tahun, dan aku berharap untuk menjadi makmur dari sisimu saat ini. Setelah Mu Suzi selesai berbicara, ada sedikit kelegaan di matanya, karena dia telah menunggu hari ini, sudah terlalu lama. Murid menerima perintah. Xiao Yan tampaknya telah merasakan apa yang dimaksud Mu Suzi, dan segera tersenyum padanya perlahan, dan kemudian dengan tenang menatap ratusan saudara senior di sekitarnya. Hehe, maafkan aku, hari ini, aku masih harus membuatmu sangat menderita. Untuk apapun, mari kita ciptakan kembali dunia untuk harta istana manusia kita. Xiao Yan berkata tanpa ekspresi. Penguasa kuno Huo Heng tiba-tiba menyala terang, dan kekuatan yang terang dan kuno perlahan menyebar. Ini adalah, setelah pengumuman Xiao Yan, murid-murid di sekitarnya tiba-tiba menjadi keributan, dan mereka semua tahu bahwa fluktuasi ini adalah bau keterampilan bertarung suci. Harta aula orang, apakah dunia akhirnya akan muncul kembali? Zhu Yuan juga menatap Xiao Yan. Kekuatan kuno perlahan menghilang, seperti kekuatan mengerikan yang menghancurkan segalanya. Ayo pergi bersama, jangan beri dia kesempatan untuk melawan. Banyak murid bukan vegetarian, mereka segera mengetahui keseriusan masalah ini, dan mereka tidak peduli untuk duduk diam. Ada metode serangan kuat yang tak ada habisnya, semuanya menyerang Xiao Yan. Menghadapi begitu banyak serangan yang menakutkan, Xiao Yan tidak takut, dan bahkan pupil matanya yang gelap memancarkan niat bertarung yang kuat. Pindahkan penguasa. Hancurkan untukku. Saat berikutnya, bayangan raksasa yang mempesona tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiao Yan. Dengan munculnya bayangan ini, banyak murid hanya merasa pikiran mereka pingsan, langit dan bumi menjadi gelap, dan kekuatan yang tak tertahankan bergegas menuju mereka. Ayo, bum bum bum. Bayangan penguasa besar muncul di langit, dan tiba-tiba rasa ketidakberdayaan datang dari benak banyak murid. Sabu-sabu. Saat berikutnya, Xiao Yan langsung mengendalikan bayangan besar penguasa langit yang bergerak, menghancurkan semua serangan teroris yang diringkas oleh ratusan murid. Tidak bagus. Kembalilah. Pada saat ini, ratusan murid menyadari bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan itu benar. Tepat ketika bayangan besar dari langit yang bergerak hendak menyerang mereka, mereka menyadari bahwa Xiao Yan ini, mereka dapat tidak mampu. Jika serangan tingkat ini jatuh pada mereka, apalagi ratusan,
saya khawatir ribuan murid tidak akan bisa melawan. Kembalilah, Xiao Yan berkata dengan lembut, dan kemudian bayangan besar dari penguasa yang bergerak langsung berubah menjadi aliran cahaya, dan kemudian berkedip menjadi penguasa kuno api aneh milik Xiao Yan. Setelah itu, Xiao Yan mengambil kembali serangan dan kembali tenang, dan penguasa kuno di belakang Xiao Yan juga menjadi misterius. Semuanya kembali tenang, dan tiba-tiba, ada keheningan di sini, dan mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Anak baik, baunya benar-benar seperti menggerakkan penguasa langit. Setelah beberapa napas, para murid aula kemanusiaan di dekat dan di jauh semua bersorak. Karena harta keraton rakyatnya sebenarnya adalah beberapa orang yang telah berhasil dibudidayakan. Xiao Yan ini benar-benar menyampaikan kabar buruk bahwa tidak ada yang berhasil berkultivasi sejak pendirian kuil manusia mereka. Ini adalah kehormatan besar bagi mereka. Hehe, aku tidak berharap melihat penguasa Tiantian mendapatkan kembali cahayanya dalam hidupku. Melihat ini, Mu Suzi langsung menangis, setidaknya Xiao Yan tidak mengecewakan mereka. Kakak senior, aku mengakuinya. Pada awalnya, Xiao Yan hanya ingin mempromosikan prestise Hall of Humanity mereka. Sekarang setelah tujuannya tercapai, wajar untuk bersikap sopan. Lagi pula, mereka semua dari sekte. Haha, aku tidak berharap kakak muda Xiao Yan berhasil dalam kultivasi dan menjadi harta istana kemanusiaan. Selamat kepada kakak muda Xiao Yan. Beberapa suara berkata perlahan di antara ratusan murid yang hadir. Mereka semua tahu bahwa pencapaian Xiao Yan di masa depan mungkin tidak terbatas, jadi mereka segera menjadi sopan. Bagaimanapun, kekuatan selalu menjadi hal yang paling terhormat. Oke, karena masalahnya sudah selesai, mari kita kembali secara terpisah. Dalam beberapa bulan, reruntuhan tertentu akan dibuka, dan itu akan menjadi batu loncatan terakhir bagimu untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte. Mu Suzi cukup jalan bahagia. Haha. Terima kasih, Wakil Aula Master Mu Suzi. Melihat ini, para murid segera memiliki momentum untuk bubar. Bagaimanapun, Xiao Yan ini, mereka tidak mampu menyinggung perasaannya saat ini. Hehe, Wakil Ketua Aula Mu Suzi, tunggu. Saat Mu Suzi tersenyum dan membuka matanya, sebuah suara serius perlahan memecah kedamaian. Melihat ini, Xiao Yan juga sedikit mengangkat kepalanya, apa yang orang ini coba lakukan. Tapi saat berikutnya, Xiao Yan memiliki jawaban di dalam hatinya. Zhu Yuan, apa lagi yang harus kamu lakukan? Melihat ini, Mu Suzi langsung mengerutkan kening. Jika orang lain mengatakannya saat ini, dengan karakternya yang pendek, dia pasti harus memberinya pelajaran, tetapi Zhu Yuan ini berbeda. Zhu Yuan ini adalah yang terkuat di antara para murid kuil bumi. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Kekuatan kakak laki-laki Aula Bumi lebih kuat darinya, tetapi kakak laki-laki itu tidak ada di sekte, jadi yang terkuat di antara para murid Aula Bumi tidak lain adalah dia. Dan baru-baru ini, kekuatan Zhu Yuan secara logis telah menembus Kaisar Bintang 7 Do, yang sangat berbeda dari Kaisar Bintang 7 Do setengah langkah sebelumnya. Wakil Kepala Aula Mu Suzi, jangan gugup, saya tidak punya sesuatu yang penting. Hanya saja saya baru-baru ini mempelajari harta istana-istana bumi kita. Dikabarkan bahwa harta karun istana 3 kuil surga, bumi, dan kemanusiaan berada di peringkat pertama di istana manusia. 1. Saya hanya ingin mengkonfirmasi pernyataan ini. Zhu Yuan maju selangkah dan berkata sedikit. Zhu Yuan, kamu tidak ingin main-main. Kaisar Do Bintang 7 Anda telah berhasil berurusan dengan Kaisar Do Bintang 6 istana manusia kita. Bukankah memalukan untuk mengatakannya? Mu Suzi segera marah, Zhu Yuan mengatakan ini, itu tidak jelas. Dengan intimidasi besar yang kecil, di mata laut, apakah dia memiliki Mu Suzi, wakil ketua aula dari aula manusia? Zhu Yuan, omong kosong utama, hal semacam ini secara alami akan menjadi kenyataan di masa depan, dan sekarang kamu mengatakan ini, tidak diragukan lagi. Melihat ini, Xiong Yuan segera memarahi diam-diam. Dia tahu karakter Mu Suzi juga. Yah, meskipun pria itu baik, tetapi di balik kebaikan itu, ada kegilaan yang tersembunyi. Seseorang berani memprovokasi prestise harta istana rakyat mereka di sini. Zhu Yuan ini menjelaskan bahwa dia sedang mencari masalah. Wakil Ketua Aula, biarkan aku mencobanya. Melihat Mu Suzi semakin marah, Xiao Yan segera memegangnya dengan satu tangan, dan kemudian berbicara perlahan.
Tidak, kamu belum dewasa. Sebagai wakil ketua Aula Istana Manusia, aku memiliki tanggung jawab untuk menghentikan beberapa masalah yang tidak perlu untukmu. Jika tidak, jika masalah ini diketahui oleh ketua Aula kita, akan perlu untuk tegur aku. Mu Suzy langsung mendengus. Wakil kepala Aula, jangan khawatir. Bintang 7 Dodi, saya, Xiao Yan, belum memperhatikan saya. Juga, karena Anda ingin membuktikan bahwa harta 3 Aula surga, bumi dan orang-orang lebih kuat atau lebih lemah, maka saya juga ingin membuktikan bahwa orang terkuat di Aula kemanusiaan dan orang terkuat di Aula bumi lebih kuat atau lebih lemah. Suara Xiao Yan seperti guntur, dan tiba-tiba meledak di ruang ini. Apakah Xiao Yan ini idiot? Zhu Yuan adalah orang terkuat di Aula bumi hari ini, dan kekuatannya telah mencapai tingkat Kaisar Dou bintang 7. Meskipun Xiao Yan telah menguasai harta karun Hall of People, miliknya sendiri. Kekuatannya terlalu lemah, saya khawatir itu akan menderita. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu, bukankah kamu melihat nyala api yang indah di tubuh Xiao Yan, nyala itu, tetapi Zhu Yuan di tingkat bintang 7 Dou di sedikit takut, begitu, ini adalah pertunjukan yang bagus. Para murid di sekitar mereka terus berkata, kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak akan membuat masalah sekarang? Melihat ini, Ling Xuan berbicara dengan sedikit ketidakpuasan, dan kemudian tampak seperti dia ingin naik dan menahan Zhu Yuan. Lupakan saja, kakak laki-laki kedua memiliki rencananya sendiri. Percayalah padanya, dia benar-benar sembrono. Zhang Wumeng berkata kepada Ling Xuan, Zhang Wumeng sangat jelas tentang kakak laki-laki kedua Zhu Yuan, dan dapat memiliki tirani seperti itu. Kekuatan dan reputasi saudara kedua Aula Bumi tidak bergantung pada keberuntungan, dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Saya harap, tetapi tampaknya Kaisar Dou bintang 7 sedang berurusan dengan Xiao Yan, yang merupakan Kaisar Dou bintang 6 yang lengkap. Ling Xuan masih sedikit khawatir, dia secara alami tahu kekuatan saudara kedua Zhu Yuan, dan sekarang Xiao Yan telah berhasil berkultivasi di Aula orang. Bao, status Xiao Yan juga meningkat, dan saya khawatir dia akan menjadi fokus pelatihan. Jika ada kecelakaan di tangan Xiao Yan di tangan Zhu Yuan, saya khawatir. Xiao Yan sebenarnya ingin menantang Zhu Yuan dari Kaisar Bintang 7 Dou. Mu Feng mendengar kata-kata itu, tiba-tiba terkejut. Kami percaya padanya. Mu Yingying dan Xiao Yi di samping tidak menunjukkan keraguan, dan terus menatap Xiao Yan. Keduanya tahu bahwa kekuatan Xiao Yan sangat menakutkan. Hehe, aku benar-benar disebutkan oleh seseorang. Kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Istana Bumi Zhu Yuan vs Istana Manusia Xiao Yan, aku mendesak dua wakil kepala istana untuk bersaksi. Setelah Zhu Yuan selesai berbicara, dia tiba-tiba tersenyum, semangat juang yang mengerikan muncul. Karena kalian berdua telah memutuskan, maka kami tidak akan berbicara lebih banyak. Ingat, sampai intinya tercapai, jika kekuatan tembakanmu terlalu besar, kami berdua akan segera menembak. Mu Suzy secara alami tahu apa yang Xiao Yan sedang berpikir saat ini jadi pintu keluarnya. Namun, Mu Suzy masih memiliki beberapa ketakutan di dalam hatinya. Bagaimanapun, dua orang di depannya, terlepas dari kekuatan atau bakat mereka, keduanya adalah orang-orang berbakat untuk pavilion Fenxiang, dan tidak baik bagi siapapun untuk terluka. Zhu Yuan, jangan bersusah payah, kalau tidak. Xiong Yuan mendengar kata-kata itu, dan buru-buru menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirim transmisi suara ke Zhu Yuan. Xiao Yan ini baru saja berhasil mengolah harta istana manusia mereka. Jika ada yang tidak beres saat ini, saya khawatir Mu Suzy dapat langsung mengubah istana mereka menjadi kekacauan. Jangan khawatir, meskipun Kaisar Zhu Yuan Qixing Dou kuat, saya percaya pada Xiao Yan. Bagaimanapun, dia membunuh Kaisar Hantu Kembar, memecahkan rekor Tong Tianhe, dan sekarang memecahkan sejarah aula manusia kita, jadi saya percaya pada dia. Mu Suzy secara alami memperhatikan hal kecil Xiong Yuan, dan segera mendengus dingin, suaranya penuh harapan untuk Xiao Yan. Batuk, batuk. Xiong Yuan terbatuk canggung ketika mendengar kata-kata itu, tetapi Xiong Yuannya cukup tersentuh oleh apa yang dikatakan Mu Suzy. Salah satu dari hal-hal ini bisa menjadi kebetulan. Jika semuanya ditambahkan bersama, maka itu bukan sesederhana kebetulan, bahkan saat ini, Xiong Yuan menantikan hasil dari pertempuran ini. Mundur. Saat berikutnya, sebelum semua orang bisa bereaksi,
Xiong Yuan dan Mu Suzi tiba-tiba muncul dengan vitalitas hidup yang mempesona, dan segera memenjarakan ruang dengan ukuran ratusan kaki di depan mereka. Ruang penjara ini adalah tempat di mana Xiao Yan dan Zhu Yuan bertarung. Bagaimanapun, riak energi yang dihasilkan oleh Kaisar Dou Bintang 6 dan Kaisar Dou Bintang 7 tidak sebanding dengan pembangkit tenaga Kaisar Dou biasa. Apakah kamu sudah lama menunggu hari ini? Zhu Yuan perlahan meninggalkan kerumunan, dan kemudian berjalan menuju langit yang diselimuti energi, tidak lupa berbicara dengan Xiao Yan di jalan. Benarkah? Xiao Yan dengan tenang berkata kepada Zhu Yuan. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Zhu Yuan ini dapat duduk di posisi kakak kedua dari Aula Bumi, dan dia bangga akan hal itu. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja mengatakan pada dirinya sendiri bahwa orang ini jelas tidak sederhana, dan dia pasti orang yang berbahaya. 8,1 Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Karena Xiao Yan bisa mencium aura yang sangat berbahaya darinya bahkan jika dia jauh. Setelah melewati bencana kehidupan Kaisar Dou Bintang 6, energi kehidupan akan muncul di tubuh, dan setelah menembus Kaisar Dou Bintang 7, energi kehidupan dalam tubuh akan diberikan atribut. Atribut saya sama seperti atribut Dou Qi saya sebelumnya, yaitu api. Tapi aku sedikit heran mengapa tidak ada kekuatan hidup di tubuhmu. Zhu Yuan menatap Xiao Yan dengan heran. Haha, itu hanya kekuatan hidup. Jika Anda tidak menyukainya, itu tidak mengembun. Sebaliknya, saya masih lebih suka semangat juang. Xiao Yan secara alami pergi ke pertanyaan Zhu Yuan. Jika itu masalahnya, mari kita bertarung. Aku juga sangat ingin mencoba keterampilan bertarung istana manusiamu yang kuat. Itu tidak di permukaan, kata Zhu Yuan dengan suara datar, tetapi niat bertarung berapi-api di bawah suaranya tidak dapat disembunyikan. Gunakan semua kekuatanmu. Menghadapi pembukaan Zhu Yuan, Xiao Yan juga berkata perlahan. Haha, jika kamu melakukan yang terbaik, tunggu sampai kamu memenuhi syarat, kata Zhu Yuan tidak dapat disangkal. Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan Xiao Yan adalah tirani. Dia tidak hanya memiliki kekuatan jiwa yang besar, tetapi juga memiliki keajaiban seperti api suci. Selain itu, dia baru saja mempelajari keterampilan bertarung tersembunyi dari kuil manusia. Xiao juga menaruh banyak tekanan pada Zhu Yuan. Namun, Zhu Yuan memiliki sedikit kepercayaan padanya. Jika Xiao Yan ini tidak sekuat yang dia bayangkan, maka tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Di mana-mana, aku harap kamu akan memiliki kekuatan untuk mengucapkan kata-kata ini sebentar lagi. Xiao Yan mendengus dingin. Mulai, saat berikutnya, Zhu Yuan tidak berbicara omong kosong dengan Xiao Yan, dia langsung terangkat ke udara, dan segera mengatakan sesuatu. Tubuh abadi, Kaisar Yan. Pada awal pertempuran, Xiao Yan memanggil dua cara utama pertahanan diri. Dengan munculnya tubuh abadi emas dan Kaisar Yan yang luar biasa, kedua musuh tiba-tiba terpesona ruang yang dikelilingi oleh kekuatan memancarkan perasaan yang sangat panas. Tubuh seorang kaisar yang bertarung. Dan nyala api aneh ini, kamu memiliki banyak rahasia di tubuhmu. Menghadapi cara utama kedua Xiao Yan, Zhu Yuan tidak menghentikannya, tetapi membiarkannya menggunakannya. Tingkat ketujuh melanggar penguasa langit. Tingkat pertama. Xiao Yan secara alami tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Zhu Yuan, jadi dia langsung melancarkan serangan dengan sikap cepat. Hehe, serangan yang bagus, tapi tidak ada gunanya bagiku. Penggaris api yang mempesona baru saja datang ke sisi Zhu Yuan, dan segera dipantulkan oleh Zhu Yuan dengan satu tangan, seolah-olah itu mudah. Pembangkit tenaga di tahap awal Seven Star Dou benar-benar kuat, tetapi seranganku tidak akan menyakitimu. Xiao Yan berkata perlahan di dalam hatinya, dan kemudian dia tidak peduli dengan Zhu Yuan, dan memadatkan level ketujuh sendiri. Kaki kedua dan ketiga penguasa pemecah langit menyerang Zhu Yuan. Meskipun serangan ini juga mudah diselesaikan oleh Zhu Yuan, nyala api itu tidak mudah padam, dan perlahan-lahan menempel pada ruang ini, seperti bom yang meledak kapan saja. Teman baikku, aku benar-benar meremehkanmu. Setelah beberapa saat, Zhu Yuan juga menyadari ada yang salah dengan Xiao Yan, dan segera meminumnya dengan dingin, dan kemudian tanpa ragu-ragu, energi atribut api yang menyilaukan di seluruh tubuhnya mulai mengalir, terus-menerus menghadapi Xiao Yan. Serang. Menghadapi serangan yang begitu kuat dari Zhu Yuan, Xiao Yan segera merasa sedikit sulit, tetapi untungnya, memiliki tubuh abadi meringankan banyak beban untuk Xiao Yan, dan Xiao Yan tidak begitu tidak nyaman.
Aku hanya ingin membuktikan kemampuan bertarung kuil manusiamu. Ayo lakukan. Satu gerakan sudah cukup. Jika tidak, jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan bisa memakanku. Zhu Yuan juga tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, dan segera berkata. Namun, meskipun tebakan Zhu Yuan benar, Xiao Yan tidak menggunakan metode ini dengannya. Tujuan dari penguasa penghancur langit 7 kali lipat yang baru saja dia gunakan adalah untuk membuat ruang ini penuh dengan api. Dan bersiaplah untuk pertempuran berikutnya. Aku tidak tahu apakah yang dikatakan bayangan ilusi penguasa langit yang bergerak itu benar. Penguasa langit yang bergerak itu hanya menggunakan dan meminjam kekuatan, dan itu bisa berupa kekuatan apapun. Petik 2. Ruang telah diberikan dengan nafas api, dan itu juga memenuhi persyaratan untuk casting penguasa langit pergeseran api suci. Zhu Yuan, karena Anda sangat mendesak, maka saya akan menggunakan Anda untuk mencobanya. Hadiah besar ini saya telah mempersiapkanmu dengan hati-hati. Xiao Yan dengan cepat mengucapkan beberapa kata di dalam hatinya, dan kemudian kekuatan api suci tiba-tiba muncul. Api yang tersebar di seluruh langit hidup. Neneknya, tidak bisakah kamu begitu tak tahu malu? Sudahkah kamu menggunakan semua api suci? Xiong Yuan di luar angkasa tidak bisa tidak bersumpah, jika Xiao Yan bahkan menggunakan kekuatan api suci, aku takut Zhu Yuan peluang menang sangat tipis, bagaimanapun juga, Zheng Yan tidak menakutkan seperti yang dia katakan. Haha, aku menantikan apa yang bisa dilakukan anak itu. Mu Suzi tersenyum perlahan, lalu menatap mereka berdua. Ling Xuan lainnya, Qin Xin, Mu Yingying, dan beberapa murid juga menatap ruang. Xiao Yan, yang ditutupi dengan kekuatan api suci kaki, dan Zhu Yuan, yang ditutupi dengan kekuatan kehidupan merah. Zhu Yuan, ambil aku pukulan. Pindahkan penguasa langit. Di ruang angkasa, Xiao memegang penguasa kuno api abadi yang besar. Pada saat ini, kekuatan api suci melewati Xiao Yan pada penguasa kuno, kontrol tiba-tiba berevolusi menjadi keterampilan bertarung tingkat suci yang menggerakkan penguasa langit, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan daripada hantu di ruang gulir penguasa yang menggerakkan langit sebelumnya. Bagaimanapun, Xiao Yan saat ini menggunakan kekuatan api suci, yang secara alami lebih menakutkan daripada ki atau vitalitas pertempuran biasa. Apakah ini penguasa langit yang bergerak? Ini fluktuasi yang aneh. Fluktuasi saja sudah cukup untuk mencapai nama Ordo Suci. Saudara Zhu Yuan, bagaimana Anda menerimanya? Ketika beberapa murid melihat serangan menakutkan Xiao Yan, mereka segera membuka mulut sedikit, semua khawatir tentang Zhu Yuan dalam suara mereka. Pada saat ini, dua pertempuran di ruang kecil dapat dikatakan tanpa ragu-ragu, itu dapat dianggap sebagai duel puncak antara generasi termuda di aula manusia dan aula bumi, jadi pada saat ini, banyak murid berharap bahwa tempat mereka candi bisa menang. Bisakah kakak senior Zhu Yuan melakukan serangan yang begitu kuat, kata Ling Xuan ragu-ragu. Sebagai putri kepala balai istana bumi, dia secara alami tahu betapa kuatnya penguasa pengalih surga ini. Hehe, jangan meremehkan kakak keduamu, dia mampu melangkah ke Dou di bintang 7 dengan ketekunan yang bisa kamu bayangkan. Zhang Wumeng sepertinya mengenal Zhu Yuan dengan cukup baik, dan segera berbicara. Meskipun aku tidak ingin Xiao Yan gagal, aku masih berharap kakak senior Zhu Yuan akan menang. Ling Xuanbei menggigit bibirnya dan membuka mulutnya sedikit. Lihat, pertunjukan baru saja dimulai. Setelah Xing Yu selesai berbicara, mata semua orang kembali ke ruang kecil. Serangan yang sangat menakutkan, itu layak menjadi harta kuil manusia. Tapi, jangan meremehkan harta kuil bumi kita. Tangan nekat, Zhu Yuanyi suara itu dimulai perlahan, dan pada akhirnya, dia berteriak keras. Saat Zhu Yuan berteriak, jejak kekuatan sunyi secara bertahap muncul di ruang kecil ini. Kehancuran semacam ini menyerang hati orang-orang dan sangat menyedihkan, seolah-olah kontaminasi sekecil apapun akan langsung berubah menjadi ketiadaan. Saat berikutnya, telapak tangan Zhu Yuan tiba-tiba meledak menjadi warna perunggu yang aneh, dan kekuatan di telapak tangannya sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Kekuatan yang sembrono, tapi benda ini tidak berguna bagiku. Melihat ini, Xiao Yan berkata dengan tiba-tiba. Bagaimanapun, api suci Xiao Yan, atribut bumi di Fire Heart Tianyan memiliki kekuatan kehancuran liar, jadi serangan Zhu Yuan tampaknya kuat, tetapi sebenarnya itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Xiao Yan. Fen Tianjue kuil surgawi, tangan liar kuil bumi, dan penguasa penggeser surga kuil manusia, ketiga.
Keterampilan hebat ini memiliki kelebihannya sendiri. Yang terlemah. Sementara Xiao Yan menerima cincin itu, suara Raja Naga Emas perlahan menatap Xiao Yan di luar ring. Selama masa ini, Raja Naga Emas mundur, Xiao Yan juga tumbuh banyak, dan sekarang dia juga orang yang kuat. Raja Naga Emas tersenyum. Sepertinya setelah aku menyelamatkan Yan Qi, sudah waktunya untuk mengajarinya metode pelatihan tertinggi klan naga kita, dan aku harus melakukan halku sendiri. Metode pemurnian tubuh tidak cukup untuk menerobos. Suara Raja Naga Emas selesai berbicara, tiba-tiba menghilang dan menjadi tenang. Sekarang, mari kita lihat apakah itu keterampilan bertarung kuil manusia atau keterampilan bertarung kuil bumi kita. Petik 2. Segera, telapak tangan berwarna perunggu tiba-tiba mendorong kehampaan di depan dengan keras, dan kekuatan kehancuran yang tak terlukiskan meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Senang datang, pindahkan penggaris. Xiao Yan juga berteriak. Xiao Yan baru saja memadatkan penguasa yang bergerak, tetapi untuk membuktikan mana dari dua keterampilan bertarung yang lebih kuat atau lebih lemah, dia belum memulainya untuk waktu yang lama. Sekarang serangan Zhu Yuan sedang terjadi, keduanya tidak ragu-ragu, dan serangan mengerikan ditampilkan dalam sekejap. Bum bum bum, serangan keduanya memenuhi langit, dan ruang kecil itu tiba-tiba menjadi gelisah, seolah-olah akan runtuh dan runtuh kapan saja. Xiong Yuan, tembak. Pada saat berikutnya, Mu Suzi menerobos dan memperhatikan sedikit bau api kaki, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia berkata langsung kepada Xiong Yuan. Bersama, mendengar ini, Xiong Yuan segera mengangguk. Dia juga tahu bahwa kekuatan Xiao Yan dan Zhu Yuan tidak sepele, dan ada begitu banyak orang berkumpul di sini. Jika serangan mereka bocor, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sabu-sabu, Xiong Yuan dan Mu Suzi langsung terbang ke udara, dan kemudian Kaisar Dou Bintang 8 yang mempesona di sekitar mereka menunjukkan kekuatan penuh mereka. Saat berikutnya, vitalitas yang mempesona dari keduanya tiba-tiba mengalir ke ruang kecil. Saat ini, ruang kecil itu perlahan menjadi stabil. Dan saat ruang kecil itu stabil, serangan Xiao Yan dan Zhu Yuan juga berakhir. Siapa yang menang? Saat ruang kecil itu stabil, semua murid segera menyipitkan mata, menatap ruang kecil itu. Bum bum bum, ruang kecil itu perlahan menyebar, memperlihatkan sosok Xiao Yan dan Zhu Yuan. Kamu sangat kuat, Xiao Yan berkata kepada Zhu Yuan dengan ekspresi tenang. Zhu Yuan tidak bergeming sama sekali, dan juga menjawab, hanya satu langkah, kamu memenangkan kompetisi ini. Apa, bagaimana mungkin? Xiao Yan sebenarnya mengandalkan kekuatan Kaisar Bintang 6 Dou untuk mencapai kesempurnaan. Kalahkan Ola Bumi kakak senior kedua. Kakak kedua adalah Kaisar Dou Bintang 7 yang asli. Begitu suara Zhu Yuan jatuh, semua murid segera menanyainya. Ini hanya kebetulan. Menghadapi pengakuan kekalahan Zhu Yuan, Xiao Yan juga berbicara sedikit. Di mana Anda memiliki begitu banyak alasan? Petik 2. Anda menang, dan mulai sekarang, Anda akan menjadi orang pertama di pavilion Fenxiang. Suara Zhu Yuan baru saja jatuh, langsung menghilang, tapi Xiao Yan sepertinya merasakan senyum lega dari sudut mulut Zhu Yuan yang menghilang. Apa yang orang ini lakukan? Xiao Yan menggelengkan kepalanya, jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Zhu Yuan. Namun, Xiao Yan tahu betul tentang pertempuran sekarang. Jika dia tidak memiliki kekuatan api suci dan mengisolasi sebagian besar tangan sembrono, dia akan menyebabkan kerusakan serius dan permanen pada dirinya sendiri, dan bahkan jika dia memiliki api suci. Xiao Yan akan melakukan begitu banyak kerusakan. Juga ditemukan bahwa pria bernama Zhu Yuan ini jauh dari sebanding dengannya dalam hal kekuatan dan pemahaman keterampilan bertarung. Meskipun dia baru saja mengalahkannya secara kebetulan pada saat terakhir, Xiao Yan tahu bahwa jika itu adalah kehidupan nyata dan kematian Dou, saya khawatir peluang saya untuk menang melawannya kurang dari 40%. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Ini adalah kekuatan dan temperamen saudara magang kedua dari Balai Bumi. Haha, tidak apa-apa, karena itu masalahnya, maka saya umumkan bahwa Xiao Yan adalah orang nomor 1 di antara murid-murid pavilion Fenxiang yang merindukanmu. Melihat ini, Mu Suzi menghela nafas lega, dan segera berkata sambil mengambil keuntungan dari panas. Hei, Zhu Yuan, apakah kamu masih ingin melakukan hal berbahaya itu? Mu Suzi tidak senang di pipi Xiong Yuan, karena dia samar-samar tahu apa yang dilakukan Zhu Yuan hari ini, mungkin hanya untuk satu hal.
Karena masalahnya sudah selesai, mari kita semua kembali. Dalam beberapa bulan, berita tentang reruntuhan akan keluar. Setelah Mu Suzy selesai berbicara, ratusan murid perlahan bubar, hanya menyisakan Xiao Yan dan beberapa orang. Hehe, nak, kamu terus memberiku kejutan. Saat banyak murid bubar, Mu Suzy datang ke sisi Xiao Yan, dan perlahan menyentuh bahu Xiao Yan dengan kepalan tangan. Tinju ini terlihat garang, tetapi sebenarnya ini adalah dorongan bagi Xiao Yan. Anak ini sangat suka membuat keajaiban. Ini juga berkat wakil ketua Aula. Xiao Yan tersenyum dan berkata kepada Mu Suzy, jelas ingin memberikan pujian kepada Mu Suzy. Hehe, ayolah, anakmu sangat pintar. Melihat ini, Mu Suzy langsung tertawa, dia tidak akan tertipu. Meskipun menerima kredit ini dapat memberinya banyak manfaat, Mu Suzy bukanlah orang seperti itu. Oke, kalau begitu istirahatlah dan tunggu reruntuhannya terbuka. Hitung waktunya, seharusnya masih beberapa bulan. Dalam beberapa bulan, cukup bagimu untuk memikirkannya. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, jangan lari untukku, nak, kamu tidak akan membuatku kesulitan lagi. Mu Suzy menganalisis Xiao Yan. Murid patuh. Xiao Yan setuju dan kemudian kembali ke sisi Mu Yingying. Kakak, kamu baik-baik saja? Xiao Yi bertanya ketika Xiao Yan kembali. Karena saat Xiao Yan dan Zhu Yuan baru saja bermain melawan, Xiao Yi menyadari bahwa nyala api di tubuh Xiao Yan sepertinya tidak biasa, dan dia langsung peduli. Bagus, ini kamu nak, aku belum melihatmu selama beberapa hari, dan kekuatanmu benar-benar menunjukkan tanda samar untuk menerobos. Xiao Yan merasakan kekuatan api yang terus naik di tubuh Xiao Yi dan tersenyum. Tanda semacam itu jelas merupakan perasaan menerobos. Menerobosnya seharusnya agak sulit, jadi aku hanya bisa menggantungkan harapanku pada reruntuhan kali ini. Aku akan datang kepadamu di malam hari untuk membicarakannya secara detail, kata Xiao Yi di samping telinga Xiao Yan. Jelas, meskipun orang-orang di sini hampir tersebar, Qin Xin Ling Xuan dan murid inti Istana Bumi belum pergi. Menghadapi keseriusan Xiao Yi, Xiao Yan secara alami tahu bahwa pasti ada sesuatu yang disembunyikan, dan segera setuju dengan lembut. Xiao Yan, selamat. Ling Xuanbei menggigit bibirnya dan berjalan perlahan menuju Xiao Yan. Juga, selamat atas keberhasilan budidaya harta karun istanamu. Menghadapi pertanyaan Ling Xuan, Xiao Yan menjawab dengan acuh tak acuh. Aku pergi sebelumnya, dan aku akan kembali untuk bermain denganmu ketika aku punya waktu di masa depan. Tetapi saat berikutnya, penyihir kecil itu kembali ke keaktifannya yang biasa dan berjalan pergi, jelas ingin memberitahu kepala istana tentang kebaikan berita. Melihat ini, murid inti di aula lain juga pergi satu demi satu. Saat ini, hanya Qin Xin yang tersisa. Saya tidak berharap Anda bersembunyi begitu dalam, dan Anda benar-benar memiliki kekuatan jiwa dari alam kaisar. Tidak heran Anda berani menyetujui permintaan saya sebelumnya. Qin Xin tersenyum. Jika Anda tidak memiliki kemampuan apapun, sangat sulit untuk memenangkan pekerjaan ini. Xiao Yan tidak terkejut sama sekali karena Qin Xin melihat detailnya sendiri. Lagi pula, Xiao Yan sengaja melepaskan kekuatan jiwanya, untuk memberitahu semua orang. Ya, untuk mengejutkan orang lain. Aku sudah menyiapkan semua yang kamu butuhkan, dan itu akan tiba dalam beberapa hari. Pada saat itu, hal-hal di antara kita juga harus bisa dimulai, dan mencoba untuk memperbaikinya sebelum reruntuhan terbuka, kata Qin Xin sedikit. Tidak masalah. Ketika barang-barang Anda tiba, Anda dapat datang ke Wuzuju untuk menemukan saya kapan saja. Aku akan selalu berada di Wuzuju sejak pembukaan reruntuhan, kata Xiao Yan. Lebih baik membiarkanmu beristirahat selama beberapa hari. Qin Xin tersenyum dan pergi sedikit. Karena dia tahu bahwa meskipun dia tidak sabar, membiarkan Xiao Yan datang untuk memperbaikinya saat ini pasti akan memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Apa rahasia antara kamu dan dia? Qin Xin baru saja pergi ketika Mu Yingying mengerutkan kening dan bertanya. Bukan apa-apa, itu hanya memperbaiki pil obat. Xiao Yan melihat Mu Yingying tiba-tiba bertanya, dan segera tidak menyembunyikannya. Oh, kalau begitu, ayo kembali dulu. Saya khawatir dampak Xiao Yan kali ini akan menyebar di paviliun dupa pembakaran selama beberapa hari, jadi selama beberapa bulan terakhir. Atau keluar dari rumah sederhana. Mu Feng tiba-tiba tersenyum jahat. Sialan, ini sangat merepotkan. Xiao Yan kembali ke akal sehatnya, sedikit terkejut, jelas agak besar.
Xiao Yan secara alami meremehkan kekuatan yang disebabkan oleh keterampilan bertarung yang berharga dari orang ini. Ayo pergi, kita juga harus pergi. Berita ini akan diketahui oleh seluruh pavilion Fenxiang dalam waktu singkat, dan diperkirakan akan menjadi dunia yang makmur saat itu. Mu Suzi langsung menyembunyikan simen di lantai 4 pavilion Douji, dan kemudian berbalik ke Xiong Yuan, buka mulutmu. Kali ini di istana manusiamu, tampaknya ada murid yang luar biasa. Xiong Yuan menatap Xiao Yan dan arah di mana mereka menghilang untuk waktu yang lama. Hei, Istana Bumi dan Istana Surgawi Anda telah menjadi prestise selama bertahun-tahun, dan Feng Shui telah berubah. Sekarang saatnya untuk datang ke istana manusia kita. Mu Suzi tertawa, dan kemudian berjalan pergi tanpa menunggu Xiong Yuan. Tempat itu, secara mengejutkan, sedang menuju ke tempat di mana Zhu Jin tinggal. Yo, siapa yang membuat Nona Tiandian kita marah? Duduk di sini sendirian dan murung. Biar ku tebak, bukankah kamu memasuki pavilion Douji? Bagaimana situasinya? Tawa yang agak lucu terdengar perlahan. Guru, Anda mengolok-olok saya lagi. Qin Xin sedang duduk di jalan setapak di hutan, dan ketika dia mendengar suara ini, dia tidak perlu memikirkannya, itu adalah tuannya sendiri, seperti wakil kepala aula hari ini, King Lao. Harta kuil surga, saya memang telah berhasil dikultivasikan, tetapi hal ini tidak cocok untuk saya. Saya selalu merasa bahwa keterampilan bertarung ini dirancang khusus untuk api suci. Qin Xin adalah tak berdaya mengucapkan sepatah kata pun. Hehe, tentu saja aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Bagaimanapun, jue surga pembakaran ini harus digunakan terutama dari kekuatan api suci, tetapi penciptanya seharusnya mengabaikan kelangkaan api suci. Hanya ada 36 api suci di seluruh dunia 1000 besar. Bahkan lebih sulit untuk menemukannya, apalagi berkultivasi. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Guru, Xiao Yan, dia berhasil. Qin Xin ragu-ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk memberi tahu tuannya. Orang ini, saya awalnya berpikir bahwa bakat orang ini cukup baik, tetapi saya tidak berharap itu menjadi salah perhitungan pada akhirnya. Anak laki-laki yang dapat menguraikan rahasia dalam gulungan keterampilan bertarung harta karun di aula istana rakyat, aku khawatir orang ini memiliki lebih banyak rahasia daripada kamu. Orang tua itu terkejut, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Sebagian besar dari mereka adalah wakil ketua aula dari 3 aula surga, bumi, dan manusia. Mereka semua tahu bahwa keterampilan bertarung di aula itu tirani, sederhana atau sulit, tetapi tidak ada keraguan bahwa harta aula di aula ini akan menjadi yang paling sulit, tetapi pada saat yang sama kekuatannya juga yang paling kuat. Jadi putus asa, ini tidak sepertimu. Tampaknya menyadari sedikit keraguan di mata indah gadis itu, kata lelaki tua itu. Guru, apakah menurutmu Xiao Yan terlalu baik, atau ini aku? Qin Xin tiba-tiba berkata dengan sedih. Siner, percayalah pada dirimu sendiri dalam segala hal, setiap orang memiliki pengalamannya sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Melihat muridnya yang berharga seperti ini, King Lao segera memerintahkan Qin Xin. Begitu, terima kasih, Tuan. Setelah waktu yang lama, senyum miliknya tiba-tiba muncul di pipi Qin Xin, dan kemudian dia mengangkat senyum percaya diri dan tersenyum pada King Lao. Lantai 4 pavilion Douji telah ditutup, dan berita tentang budidaya harta aula sukses oleh Xiao Yan diketahui semua orang hanya dalam satu sore. Meskipun banyak orang tidak percaya bahwa Xiao Yan telah berhasil, berita besar lainnya keluar kemudian. Selain itu, Xiao Yan, mengandalkan harta balai kota istana manusia, memiliki kemenangan kecil atas kakak senior kedua dari istana bumi, dan menjadi yang paling terkenal di antara pavilion dupa pembakaran hari ini. Orang kuat, banyak murid pavilion Fenxiang merasa lega, karena sampai saat ini, bukan giliran mereka untuk mempercayai masalah ini. Bagaimanapun, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pada saat ini, sudah malam, dan malam yang sunyi cukup dingin. Dong dong dong, di luar rumah kayu tempat Zhu Jin tinggal, ketukan pintu terdengar pelan. Masuk. Setelah beberapa saat, suara yang kuat dan kuat tiba-tiba datang dari celah pintu. Zhu tua, bukankah kamu tidur terlalu larut? Itu adalah Mu Suzi. Faktanya, Mu Suzi telah datang ke sini sekali sejak siang hari, untuk memberitahu Lao Zhu tentang bocah baik ini, tetapi kebetulan Lao Zhu tidak ada di sana, jadi dia tidak berhasil, dan sekarang dia harus datang pada malam hari. Hei, bukan begitu.
Zhu Jin secara alami menilai dari suara tadi bahwa itu adalah Mu Suzi, dan langsung tertawa. "Bagaimana kabarmu?" Melihat Mu Suzi duduk, Zhu Jin membuka mulutnya sedikit, dan suaranya penuh dengan harapan yang mendesak. "Zhu tua, anak itu telah berhasil. Dia tidak hanya menyampaikan kabar buruk bahwa tidak ada seorang pun di kuil manusia kita yang berhasil berkultivasi, tetapi juga mengalahkan Zhu Yuan dengan keterampilan bertarungnya yang mengerikan, dan dengan demikian menjadi orang paling terkenal di pembakaran kita. Paviliun dupa hari ini kuat." Suara Mu Suzi perlahan terbuka, dan ada sedikit kelegaan dalam suaranya. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Anak ini. Ketika Zhu Jin mendengar kata-kata itu, dia langsung tertawa, lalu alih-alih duduk, dia berdiri. "Sepertinya Tuhan memberkati kita paviliun pembakaran dupa. Kami pasti akan kembali ke kejayaan dalam kompetisi sekte ini. Kami telah kesepian karena membakar dupa selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk kembali ke puncak dengan kemenangan," kata Zhu Jin dengan alarm. Karena mereka semua tahu bahwa banyak sekte super di Suantian Santian, ketika baru saja didirikan, dipimpin oleh paviliun dupa pembakaran mereka, tetapi dengan layunya paviliun dupa pembakaran selama bertahun-tahun, mereka secara bertahap digantikan oleh sekte lain. "Zhu tua, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Mu Suzi menekan kebahagiaannya dan bertanya pada Zhu tua. "Tidak ada banyak waktu sampai reruntuhan dibuka. Dalam beberapa bulan terakhir, saya khawatir pembangkit tenaga listrik dari sekte super utama akan mengambil tindakan dan bersama-sama mengeksplorasi koordinat dan informasi spesifik dari reruntuhan. Anak ini, ayo pergi ke reruntuhan dengan tenang, kita punya cara sendiri saat panas." Zhu Lao tersenyum. "Tapi ada ketertarikan antara Seng Yan dan Seng Yan. Jika Xiao Yan tidak ada, saya khawatir itu akan menambah kesulitan kita," kata Mu Suzi cemas. "Xiao Yan sekarang telah berhasil mengolah harta aula rakyat. Tuan Paviliun pernah berkata bahwa siapapun yang berhasil dalam kultivasi harus dilatih sebagai penerus. Dan apa yang bisa saya katakan, saya juga Tuan Xiao Yan, itu tempat ini terlalu berbahaya, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi." Suara Zhu Jin mengandung sedikit ketegasan. "Hei," Mu Suzi mendengar kata-kata itu, dan secara alami tahu napas yang terkandung dalam apa yang dikatakan Zhu Jin. Tetapi Mu Suzi tahu bahwa jika tidak ada api suci di tubuh Xiao Yan dalam perjalanan ini, aku takut menyelamatkan Yan Qi, akan sangat sulit. "Kembalilah, awasi Xiao Yan beberapa hari ini, orang ini harus berhati-hati, bagaimanapun juga, dia adalah pembuat onar." Zhu Jin tertawa. "Kebaikan." Mendengar ini, Mu Suzi segera pergi, dia juga tahu bahwa apa yang diputuskan Zhu Jin tidak dapat diubah. "Xiao Yan, saya harap Anda dapat memberi kami kejutan." Setelah Tuan Zhu selesai berbicara, dia perlahan menutup rumah kayu itu, jelas memainkan gulungan formasi pertempuran yang sangat menakutkan. Di dalam kediaman Wu Zhu, kediaman Xiao Yan. "Saudaraku, apakah kamu tidur?" Di luar kamar Xiao Yan, suara kecil Xiao Yi terdengar pelan. "Menunggumu saja." Xiao Yan sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu, lalu dengan cepat membuka pintu dan tersenyum pada Xiao Yi. "Apa yang terjadi pada siang hari ini?" Xiao Yan dan keduanya baru saja memasuki ruangan ketika Xiao Yi mulai berkata. "Ada apa?" Mendengar ini, Xiao Yan langsung menjadi waspada, karena Xiao Yan tahu bahwa identitas Xiao Yi sangat istimewa, tetapi Xiao Yan memperhatikan bahwa kekuatan di tubuh Xiao Yi berfluktuasi, dan dia cukup tidak berdaya. Pertarungan bintang 8 pada tingkat penyempurnaan Kaisar, jika Anda melangkah lebih jauh, Anda dapat melangkah ke Kaisar bintang 9 Dou. 2. Namun, aneh untuk mengatakan bahwa, tidak peduli bagaimana saya memikirkan cara, saya tidak dapat menembus kemacetan terakhir ini dengan menelan pil obat dan beberapa kekuatan besar. 2. Jadi setelah saya keluar dari paviliun Douji, saya mengerti. 2. Aku butuh satu hal penting lagi. Xiao Yi berkata pada Xiao Yan. "Apa?" Mendengar ini, Xiao Yan langsung bertanya. "Api hidup dan mati," kata Xiao Yi dengan jelas. "Apa?" 2. Api hidup dan mati. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Yang lain tidak tahu apa ini, dan Xiao Yan, sebagai seorang alkemis, tidak akan tahu. Meskipun jenis api ini tidak sebanding dengan api suci, dalam hal kesulitan pembentukannya,
mungkin tidak ada bedanya dengan api suci, karena dalam hal ini hanya keduanya yang bersaudara, ada kemungkinan bahwa bakat dapat dibentuk. Dan meskipun sangat sulit untuk dibentuk, Xiaoyan tidak tahu apakah ada hal seperti itu di dunia ini. Bagaimana? Xiao Yi bertanya dengan penuh harap. Benda ini terlalu langka, tapi jangan khawatir, aku akan membantumu memperhatikan. Ngomong-ngomong, bisakah kamu yakin itu benda ini? Xiaoyan bertanya seolah dia mengingat sesuatu. Aku juga tidak tahu, aku hanya ingin memberitahuku dari tanda cahaya di dahiku. Setelah Xiao Yi selesai berbicara, jari-jari indah langsung mengelupas dahinya, memperlihatkan tanda yang agak misterius. Segel reinkarnasi, kata Xiaoyan dalam hatinya saat melihat ini. Meskipun dia tidak tahu apa segel reinkarnasi ini, Xiaoyan tahu bahwa jika Xiao Yi tumbuh menjadi tubuh yang utuh, saya khawatir pembangkit tenaga listrik Fighting Immortal tidak layak disebut, dan bahkan sangat mungkin dia memiliki hubungan dengan Fighting God yang legendaris. Kekuatan pertarungan. Namun, ini memang terlalu jauh untuk Xiaoyan. Saudaraku, jangan khawatir, segel cahayaku sepertinya memberitahuku bahwa kali ini, ada benda ini di reruntuhan. Seolah merasakan ketidakberdayaan Xiaoyan, Xiao Yi tiba-tiba berkata, apakah ini benar? Xiaoyan sedikit tidak berdaya pada awalnya. Dia tidak tahu di mana mencarinya, tetapi sekarang mendengar kata-kata Xiao Yi, dia pasti senang. Tidak mungkin salah, aku yakin. Xiao Yi juga tersenyum. Hehe, kalau begitu reruntuhan kali ini, apakah itu sarang harimau kolam naga atau bahaya? Semuanya dalam bahaya. Hitung waktunya, hanya 3 bulan. Jika saatnya tiba, aku akan membawakanmu ini, api hidup dan mati utuh. Pulanglah. Xiaoyan tersenyum. Saudaraku, terima kasih. Pada saat ini, Xiao Yi tiba-tiba terdiam dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Terima kasih. Antara saudara, jangan ucapkan terima kasih. Kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Xiaoyan selesai berbicara dan menyuruh Xiao Yi pergi, dan Wu Zuju juga kembali tenang. Keesokan harinya, sekelompok besar murid telah berkumpul di luar Wu Zuju. Beberapa murid ini adalah murid Aula Kemanusiaan dan murid Aula Bumi. Mereka berkumpul di sini pagi-pagi sekali untuk menyaksikan keberhasilan Aula Kultivasi. Harta karun Xiaoyan, apakah itu murid terdaftar dari Istana Manusia atau murid Istana Bumi? Semua ingin melihat Xiaoyan ini dengan matanya sendiri, dan saat ini Xiaoyan sudah dapat dianggap sebagai murid di Paviliun Dupa Pembakaran, mewakili yang terkuat. Mengapa ada begitu banyak orang di luar? Di pagi hari, kelompok Mu Yingying dan Xiaoyan bangun pagi-pagi. Lagi pula, mereka semua memiliki kebiasaan bangun pagi untuk berlatih. Aku tidak tahu, keluar dan lihatlah. Xiaoyan sepertinya merasakan sesuatu dan segera berbicara. Hanya saja di antara kelimanya saat ini, sosok Mu Feng sudah lama menghilang. Hei, Xiaoyan, jangan keluar, sekelompok besar orang di luar mencarimu. Mu Feng buru-buru muncul, dan kemudian datang ke sisi Xiaoyan dan berkata, tampaknya baru saja kembali dari luar dan mengetahui situasi di luar. Xiaoyan diberitahu ini, dan dia segera menyadari bahwa orang-orang di luar hubungan ini semua ada di sini untuk menonton kesenangan, jadi mengapa mereka tidak berkultivasi. Xiaoyan merasa sedikit pahit di hatinya, dan kemudian berkata, lebih baik keluar dari Jianju beberapa hari ini, dan istirahat yang baik selama beberapa hari. Xiaoyan tidak berdaya, dia awalnya ingin pergi ke tempat tuannya Zhu Jin berada, tetapi sekarang dia terlihat seperti ini, dia akan dikelilingi ketika dia keluar, jadi lupakan saja. Ayo istirahat yang baik di sini beberapa hari ini. Beberapa orang punya rencana, dan mereka langsung mengunci pintu Wu Zuju, dan kemudian tidak ada gerakan. Ketika para murid tidak jauh dari pintu melihat ini, meskipun mereka sangat tidak senang, mereka hanya bisa melakukannya. Lagi pula, Anda tidak bisa langsung pergi ke rumah orang lain, bukan? Dengan cara ini, 10 hari telah berlalu segera setelah waktu berlalu, selama 10 hari, Xiaoyan dan yang lainnya juga menjadi lebih akrab dengan latihan yang telah mereka pelajari di Paviliun Douji. Panggilan, panasnya akhirnya mereda. Xiaoyan dengan lembut membuka pintu Wu Zuju, dan tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada murid lain di luar pintu, dan mereka seharusnya kembali. Oh, Xiaoyan, Qinxin sepertinya ada hubungannya denganmu. Aku datang ke sini untuk mencarimu sekarang, dan kamu tidak mengganggumu ketika pintunya terkunci. Sepertinya ada masalah yang mendesak.
Setelah beberapa saat, Xiao hanya ingin menutup pintu ketika Ling Xuan tiba-tiba muncul dan berkata kepada Xiao Yan. "Qin Xin, sesuatu seharusnya sudah tiba. Baiklah, manfaatkan waktu sekarang, mari berlatih hal itu dan membicarakannya." Xiao Yan memiliki rencana di dalam hatinya, dan kemudian mengatakan sesuatu kepada Ling Xuan, dan kemudian berjalan menuju tempat tinggal Qin Xin. Sepanjang jalan, bahkan jika Xiao Yan sengaja pergi ke tempat-tempat dengan sedikit orang, dia dikenali oleh banyak murid. Setelah dia mengenalinya, dia membual kepada Xiao Yan untuk sementara waktu. Jelas, Xiao Yan terlalu terkenal selama periode ini. Akhirnya di sini, setelah melarikan diri dari saudara-saudara senior yang menakutkan itu, Xiao Yan akhirnya datang ke tempat tinggal Qin Xin. Berjalan dengan lembut, saya menemukan bahwa tempat tinggal Qin Xin bahkan lebih besar dari tempat Xiao Yan dan 5 lainnya tinggal. Jika ini bukan karena bakat uniknya, itu karena kekuatan superiornya di belakangnya. Namun, Xiao Yan tidak peduli dengan hal ini, dan melangkah ke halaman dengan lembut. Begitu dia melangkah ke halaman kecil, aroma burung dan bunga datang. Jelas, Qin Xin ini juga orang yang mencintai keindahan, jadi Xiao Yan tidak terkejut. Aneh, kemana Xiao Yan pergi? Di atas paviliun kecil di tengah halaman, Qin Xin memegang cincin biru laut yang indah di lengannya dan membuka mulutnya perlahan, jelas sedang memikirkan sesuatu. Ini benar-benar luar biasa, ini adalah pikiran pertama Xiao Yan, tetapi Xiao Yan juga seorang apoteker yang kaya, dan dia menahannya hanya dalam beberapa napas. "Qin Xin, dengarkan," Ling Xuan berkata, "kamu mencariku." Sosok Xiao Yan terdengar lembut dan tidak rata. "Xiao Yan, mengapa kamu datang ke sini?" Qin Xin terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian dia sangat gembira. "Ah, ini cerita yang panjang." Xiao Yan menghela nafas tak berdaya, dan kemudian menjelaskan alasannya kepada Qin Xin secara rinci, menyebabkan Qin Xin tersenyum. "Hehe, kami, orang nomor 1 di paviliun dupa pembakaran, terkadang juga mengalami masalah. Ini benar-benar langka." Qin Xin langsung tertawa. "Oke, jangan mengolok-olok saya, orang lain tidak tahu. Tahukah Anda, kekuatan Zhu Yuan dari Kaisar Bintang 7 Do bukanlah pukulan. Jika Anda benar-benar bertarung, tidak yakin siapa yang akan mati. Tapi aku juga agak aneh. Apa yang sedang dilakukan Zhu Yuan?" tanya Xiao Yan. "Dia pasti punya ide sendiri untuk melakukan ini, jadi jangan pikirkan itu. Ngomong-ngomong, aku sudah menyiapkan bahannya, kapan kita akan mulai?" Qin Xin sepertinya tahu beberapa rahasia pendekatan Zhu Yuan, dan segera mengubah topik pembicaraan. "Hehe, kamu bisa mulai sekarang. Tapi sebelum saya mulai, saya masih perlu mempersiapkan. Bagaimanapun, meskipun kekuatan jiwa saya saat ini telah mencapai tingkat alkemis peringkat Kaisar kelas 2, saya belum benar-benar membuat terobosan, jadi itu akan memakan waktu," kata Xiao Yan sambil tersenyum. "Apakah kamu masih perlu membuat terobosan nyata?" Qin Xin mendengar apa yang dimaksud Xiao Yan, tapi dia sama sekali tidak senang. Lagi pula, memurnikan pil obat bukanlah masalah sepele. Selain itu, jika bukan karena orang lain di Suantian 3 hari yang tidak percaya, mereka tidak akan mencari Xiao Yan. "Sepertinya aku masih harus pergi ke asosiasi alkemis di kota Xuanling. Hanya di mana terobosan nyata dapat dilakukan. Kalau tidak, itu akan sulit di tempat lain." Xiao Yan berpikir sejenak, dia segera membuka mulutnya. Asosiasi alkemis, pergi ke kota Xuanling. Kota Xuanling saat ini penuh dengan badai. Dikatakan bahwa keluarga kerajaan Xuanling tingkat tinggi akan berubah, dan seluruh keluarga kerajaan Xuanling dan kota Xuanling menjadi panik. Tidak bijaksana bagi kita untuk melakukan ini. Qin Xin menggelengkan kepalanya dan menolak. Terobosan ini sama sekali bukan permainan anak-anak. Jika tidak sebagus di kota Xuanling, masih ada tempat untuk terobosan. Mungkinkah saya bisa pergi ke Pil Valley? Xiao Yan ragu-ragu. Hehe, jika orang-orang tua di Pil Valley itu mengetahui bahwa kamu memiliki api suci pada dirimu, aku khawatir mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Tapi selain itu, ada tempat lain yang harus dituju. Qin Xin tiba-tiba tertawa setelah selesai berbicara. Di mana? Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya, seolah-olah Qin Xin ini sengaja dijual. Kamu juga sangat akrab dengan tempat ini. Ini bukan tempat lain, ini paviliun dupa pembakaran kami. Qin Xin tersenyum. Paviliun dupa pembakaran.
Saya ingat bahwa paviliun dupa pembakaran kami tidak memiliki tempat untuk memurnikan obat. Xiao Yan bertanya dengan bingung. Kamu, itu benar-benar orang mulia yang melupakan banyak hal. Kamu lupa bahwa di paviliun dupa pembakaran kami, selain 3 aula surga, bumi dan manusia, gua budidaya, paviliun keterampilan bertarung, dan tempat kompetisi, ada juga pemurnian, apotek. Qin Xin menghina. Hehe, ternyata itu apotek, bagaimana aku bisa melupakan ini? Melihat ini, Xiao Yan terbatuk beberapa kali untuk menyembunyikan rasa malunya. Ayo pergi sekarang, para senior di apotek pemurnian akan sangat menyambutmu, kata Qin Xin, dan langsung berjalan, arah yang dia tuju adalah apotek pemurnian. Menyempurnakan apotek, aku benar-benar lupa. Xiao Yan menepuk dahinya dan mengikuti. Qin Xin, omong-omong, saya tidak tahu di mana apotek itu, mengapa saya tidak tahu? Xiao Yan dan Qin Xin memutuskan untuk bertanya dengan jelas dalam perjalanan menuju apotek. Lagi pula, apotek bukan hanya Xiao Yan, saya khawatir sangat sedikit orang di seluruh paviliun dupa pembakaran yang mengetahuinya. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Lagi pula, jumlah orang di apotek terlalu kecil, dan apotek tidak terbuka untuk umum setiap hari, karena apotek hanya untuk layanan internal paviliun Fenxiang. Qin Xin dikatakan. Sepertinya kamu mengetahui hal-hal ini dengan sangat baik. Xiao Yan mendengar ini, dan segera mendengar beberapa arti lain. Tampaknya Qin Xin mengetahui detail paviliun Fenxiang dan bahkan beberapa rahasia yang tidak diketahui, yang mau tidak mau meningkatkan rasa ingin tahu Xiao Yan. Jantung. Jangan bertanya terlalu banyak, meskipun aku tahu bahwa kekuatanmu tidak sesederhana kelihatannya, tetapi mengetahui lebih banyak tentang beberapa hal tidak baik untukmu, percayalah padaku. Pada saat berikutnya, Qin Xin berkata tiba-tiba dan serius. Melihat ini, Xiao Yan tiba-tiba mencium aura berbahaya dari Qin Xin, dan kemudian berhenti berbicara. Xiao Yan juga tahu bahwa setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, tetapi selama mereka tidak menyentuh garis pertahanan terakhir, masih ada banyak teman dan banyak jalan. Xiao Yan masih sedikit penasaran dengan pengalaman hidup Qin Xin. Kekuatan orang ini tidak seperti itu di sini, sangat mungkin dari benua lain. Ada di sini. Setelah beberapa saat, Qin Xin berkata sedikit. Itu dia. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan segera mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa ada jejak hutan 1 hari sebelumnya, dan ada beberapa rumah kayu yang perlahan-lahan terhubung ke jejak hutan. Itu menunjukkan bahwa mereka telah mencapai pinggiran dari paviliun dupa pembakaran. Namun, aroma ramuan obat dan kekuatan jiwa yang sangat kuat di rumah-rumah kayu itu tidak bisa lepas dari persepsi Xiao Yan. Lokasi apotek pemurnian itu terpencil, jadi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tapi jangan remehkan apotek pemurnian. Meskipun hanya ada 4 orang di apotek pemurnian ini, jumlah orang lebih kecil dari istana surgawi kita, tetapi statusnya tidak tertandingi, karena pemilik apotek pemurnian adalah apoteker pemurnian kelas 3 kaisar yang asli, dan ruang asisten tuannya juga seorang alkemis kaisar peringkat 2, dan mereka memiliki 2 murid. Qin Xin menjelaskan kepada Xiao Yan perlahan. Orang baik. Xiao Yan mendengar kata-kata itu. Tiba-tiba terkejut. Apoteker kelas 2 kaisar, di Xuanzhan Santian, di mana yang kuat seperti awan, dapat diperlakukan dengan hormat oleh kekuatan pihak manapun. Jika mereka adalah apoteker kelas 3 peringkat kaisar yang lebih kuat, itu pasti akan menjadi lapisan gula di kue. Jadi, hati-hati untuk sementara waktu. Anda tahu, apoteker Anda terkadang sangat menjengkelkan, dan selalu menunjukkan sikap tingkat tinggi, yang membuat orang sangat tidak nyaman. Qin Xin mendengus pada Xiao Yan, ketidakpuasan di dalamnya ditampilkan sempurna. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Silakan dan lihat, kali ini kita di sini hanya untuk menerobos kemacetan alkemis kaisar kelas 2, dan jangan buat tambahan apapun. Jawab Xiao Yan. Zhu Qin Xin mengatakan sesuatu, lagi pula, jika bibi kecil ini tidak senang, saya khawatir transaksi ini akan menjadi. Jangan khawatir, meskipun alkemis sangat menjengkelkan, tetapi saya gratis. Qin Xin sepertinya melihat kekhawatiran Xiao Yan dan berkata, apoteker, Bai Gan, pemilik apotek, juga seorang alkemis alkimia peringkat 3, dan wakil pemilik, Ye Meng, Kaisar Jiuk Xingdou, juga seorang apoteker puncak peringkat kedua. Salah satu murid bernama Zuolu, puncak pangkat pertama kaisar, mendiang Dou di bintang 6, adik perempuan junior Leng Fuyao,
tahap tengah Dou di bintang 6, alkemis peringkat pertama Kaisar, tetapi jangan remehkan adik perempuan junior ini, pria ini berada di pencapaian di atas kekuatan jiwa, saya adalah orang pertama yang saya lihat sejak zaman kuno. Qin Xin membuka mulut dan berkata, silakan dan lihat. Xiao Yan diam-diam menuliskan berita penting ini, dan kemudian berjalan perlahan. Hehe, murid, bagaimana tugasnya hari ini? Di beberapa rumah kayu, seorang lelaki tua bertanya kepada seorang gadis muda, dan ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Belum. Gadis itu menggertakkan giginya sedikit dan berkata dengan keras kepala. Kamu, menatap tungku alkimia besar di depanmu. Kata jangan berani, lihat dirimu. Petik 2, pil obat yang saya buat untuk Anda jelas hanya pil manusia kelas 1 Kaisar, tetapi Anda ingin menaikkan levelnya ke pil bumi kelas 1 Kaisar. Pria tua itu berkata kepada gadis itu dengan nada mengumpat. Petik 2, aku bisa melakukannya. Petik 2, itu berhasil setelah memberiku sedikit waktu. Gadis itu sangat bangga dan menolak untuk menundukkan kepalanya sama sekali, dan dia tidak takut dengan omelan lelaki tua itu. Oh, kamu, orang tua itu melihat bahwa muridnya yang berharga sangat gigih, dan dia tidak mudah untuk berbicara. Tuan, seseorang meminta untuk bertemu denganmu. Tepat ketika lelaki tua itu hendak mengatakan sesuatu, seorang lelaki masuk dan berkata dengan hormat kepada lelaki tua itu. Siapa itu? Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia segera menoleh dan bertanya. Dikatakan bahwa itu adalah Xiao Yan, seorang murid dari Aula Kemanusiaan. Pria itu berkata sedikit. Xiao Yan, lelaki tua itu belum bereaksi. Ketika gadis itu mendengar nama itu, dia tiba-tiba meletakkan api di tangannya, seolah-olah dia mendengar sesuatu yang menarik, dan berjalan menuju pintu. Hei, tunggu aku. Pria tua itu buru-buru mengejar gadis itu ketika dia melihat bahwa gadis itu telah meninggalkan pil obat yang dia sempurnakan. Hehe, tingkat obat penyulingan suster junior, saya khawatir dia telah mencapai tingkat Tiandan kelas 1 Kaisar. Ini benar-benar menakjubkan. Tungku alkimia lelaki tua itu memancarkan ramuan obat yang menggoda, dan dia segera memujinya. Beberapa kata, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa pil obat telah berhasil disempurnakan, tetapi dengan karakter adik perempuannya, bahaya menaikkan pangkat secara paksa tidak ada habisnya, yang juga menyebabkan apotekernya tinggal di sini. Kenapa tidak ada orang begitu lama? Xiao Yan dan Qin Xin berdiri di pintu dan menunggu lama tanpa menemukan tanda-tanda ada orang yang datang, jadi mereka segera ragu-ragu. Bum. Tepat ketika keduanya mengendurkan kewaspadaan dan ragu-ragu, serangan jiwa yang tidak terlihat dan tidak berwarna tiba-tiba muncul dari rumah kayu. Hati-hati. Kekuatan jiwa Xiao Yan yang tajam tidak pernah lengah. Ini juga yang dipelajari Xiao Yan dari berjalan di tepi hidup dan mati selama bertahun-tahun. Dia segera merasa bahwa target kekuatan jiwa besar itu adalah mereka berdua, dan dia tidak ragu-ragu. Kekuatan meledak tiba-tiba, dan itu langsung bertabrakan dengan serangan jiwa yang tidak dikenal. Bum. Dua kekuatan jiwa yang menakutkan bertarung, tiba-tiba menyebabkan kabut di langit. Xiao Yan ini. Sungguh kekuatan jiwa yang tirani. Murid acuh tak acuh gadis itu tiba-tiba dipenuhi dengan warna yang aneh. Cukup, pria tua itu mendengus dingin ketika dia melihat bahwa muridnya yang berharga tidak bermain kartu sesuai dengan akal sehat, dan kekuatan besar itu secara langsung membunuh dua kekuatan jiwa dan menghilang. Sial, lelaki tua ini memiliki kekuatan dan kekuatan jiwa yang mengerikan. Melihat ini, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba menjadi jelek, dan dia berkata dengan suara rendah. Wakil pemilik, adik perempuan junior, aku sudah lama tidak melihatmu, kamu masih seperti ini. Qin Xin berkata perlahan kepada kedua sosok itu seolah-olah dia sudah lama mengetahuinya. Qin Xin, kenapa kamu ada di sini? Tanya lelaki tua itu heran. Orang tua di depannya adalah Ye Meng, wakil pemilik apotek, sedangkan gadis itu adalah Leng Fuyao, yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Aku di sini kali ini terutama untuknya. Qin Xin selesai berbicara dan melangkah mundur, memperlihatkan wajah Xiao Yan. Dia, apa yang anak ini lakukan? Meskipun anak ini telah banyak bergerak di paviliun dupa pembakaran baru-baru ini, apotek saya tidak sebanding dengan 3 istana surga, bumi dan manusia, jadi. Ye Meng tidak memberi Xiao Yan dan Qin Xin wajah apapun, dan dia jatuh segera setelah mereka bertemu perintah penggusuran umum.
Desas-desus Xiaoyan ini telah menyebabkan banyak pasang surut di paviliun Fenxiang dalam beberapa hari terakhir, dan sulit untuk tidak mengetahuinya. Tapi sejujurnya, Ye Meng masih memiliki beberapa kekaguman pada Xiaoyan, bukan untuk hal lain, hanya karena anak ini tidak hanya memecahkan rekor kultivasi Tong Tianhe, tetapi juga memecahkan keterampilan bertarung yang belum pernah berhasil dikultivasikan oleh siapapun di aula orang. 1 poin sudah cukup untuk dikagumi, apalagi 2. Hehe, senior, jangan katakan bahwa saat ini, junior ini di sini terutama untuk naik ke peringkat kedua Kaisar Alkemis, jadi saya datang ke sini untuk mencari bantuan, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Apoteker kelas 2 Kaisar, kekuatan jiwamu telah mencapai tingkat seorang Kaisar. Ye Meng terkejut ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa alasan mengapa alkemis terlalu langka ada hubungannya dengan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa adalah kunci untuk menentukan apakah seorang apoteker kuat atau tidak, dan setiap apoteker yang kejam tidak diragukan lagi adalah orang yang kuat dengan kekuatan jiwa yang kuat. Hehe, hampir tidak tercapai. Xiao Yan sepertinya mengharapkan orang tua ini keluar seperti ini, dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Setelah itu, kekuatan jiwa yang mempesona muncul dari alis Xiao Yan. Sabu-sabu, kekuatan jiwa Xiao Yan baru saja muncul, dan dia tiba-tiba bersiul pada Ye Meng. Tingkat terornya mungkin tidak kurang dari kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik bintang 6 yang disempurnakan oleh Kaisar Dou. Anak baik, awalnya, saya pikir Anda hanya diberkati dengan pencapaian unik selama kultivasi Anda, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memiliki keterampilan yang sangat baik dalam memurnikan obat. Mata Ye Meng tiba-tiba memancarkan pandangan misterius, dan kemudian matanya tertuju pada Xiao Yan. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ini sebenarnya adalah kekuatan jiwa tingkat Kaisar, dan kekuatan ini tidak terlihat seperti kamu baru saja masuk. Orang ini, sepertinya ada sedikit kejutan di mata indah Leng Fuyao. Anda telah berlatih teknik pemurnian obat di bawah bimbingan Ye Meng sepanjang tahun, tetapi Anda tidak dapat dibandingkan dengan seorang pria yang memupuk dendam. Leng Fuyao merasakan sedikit ketidakpuasan di hatinya. Kekuatan jiwamu sepertinya tidak setingkat Kaisar. Tampaknya melihat perbedaan kekuatan Xiao Yan, Ye Meng tiba-tiba berkata. Saya cukup beruntung untuk menerobos ke tingkat ranah Kaisar. Xiao Yan tidak ragu sama sekali ketika dihadapkan dengan pertanyaan Ye Meng. Dia berbicara langsung, tetapi kesembronoan dalam suaranya tidak dapat disembunyikan. Kesempurnaan kecil tingkat realem Kaisar. Ini sebanding dengan beberapa master alkimia dari peringkat kedua Kaisar. Orang ini, Ye Meng sangat terkejut. Batuk-batuk-batuk, apotek pemurnian kami selalu netral, dan kami tidak pernah berurusan dengan 3 kuil surga, bumi, dan manusia, jadi Anda tidak dapat menggunakan kami di sini untuk menerobos apoteker pemurnian peringkat Kaisar kelas 2. Ye Meng ragu-ragu selama beberapa menit, dan tiba-tiba berkata, Senior, saya tidak ingat kapan paviliun Fenxiang memiliki peraturan ini. Mengikuti suara Ye Meng, Qin Xin, yang berada di sampingnya, tidak dapat menahan diri dan berbicara langsung. Ye Meng menjelaskan bahwa dia menindas Xiao Yan. Hehe, ini adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh paviliun Fenxiang, dan aku tidak punya pilihan. Ye Meng mengangkat bahu tanpa daya. Hei, jika itu masalahnya, maka aku akan mengganggumu. Dihadapkan dengan nuo-nuo agresif Ye Meng, Xiao Yan secara alami tersenyum dengan sadar, dan kemudian berbalik dan pergi. Karena ketika Xiao Yan baru saja menggunakan kekuatan jiwanya, dia menemukan bahwa tuannya Zulao sedang mengawasinya, dan dia tidak takut pada Ye Meng. Meskipun kekuatan dan keterampilan pemurnian Ye Meng cukup luar biasa, tapi Lao Zu adalah master formasi pertempuran pertama di Suantian Santian, dan dengan kekuatan setengah abadi itu, Ye Meng tidak berani mengatakan apa-apa. Hei, tunggu sebentar, ada cara lain untuk membantumu. Dan itu akan memungkinkan Anda untuk datang dan pergi dengan bebas di apotek pemurnian ini di masa depan, dan pil obat di dalamnya dapat digunakan secara bebas, serta untuk umum. Sebelum Xiao Yan melangkah keluar, Ye Meng segera membuka mulutnya, menjadi sopan. Cara apa? Xiao berbalik dan berkata, sembahlah aku sebagai guru. Ye Meng berkata sedikit, seolah memenangkan tiket. Mimpi, orang tua Ye Meng, kamu lupa bahwa anak ini adalah murid Sujinku, dan kamu berani merampok tenaga kerja dan modal murid Sujin. Tepat saat Ye Meng selesai berbicara, suara yang sangat keras tiba-tiba muncul di kejauhan,
dan kemudian terdengar, seperti naga raksasa umumnya datang ke sini dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Batuk, hanya bercanda. Tidakkah kamu hanya ingin menggunakan kami di sini untuk menerobos dan memasuki alkemis peringkat kedua kaisar? Itu tidak mudah, selama kamu mengalahkan muridku dalam kompetisi, semuanya mudah dikatakan. Ye Meng juga terkejut dengan kekuatan yang tiba-tiba tadi, dan kemudian berbicara sedikit. Kekuatan barusan jelas milik Zhu Jin. Sekarang orang itu telah menembus ke tingkat setengah abadi, dia tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Oleh karena itu, Ye Meng tidak berani memikirkan Xiao Yan lagi. Namun, Ye Meng masih sangat menyesal. Prestasi Xiao Yan di masa depan tidak terbatas, dan sekarang dia kehilangan murid potensial, dan dia merasa sedikit sedih. Apa metode pengujiannya? Xiao Yan menoleh dan bertanya pada Ye Meng. Suara itu tadi adalah milik Zhu Jin, tetapi Zhu Jin tidak datang ke sini, tetapi hanya membawa nada mengancam. Hehe, itu mudah. Murid saya ini sekarang juga seorang kaisar tingkat pertama. Meskipun kekuatan jiwanya tidak sekuat milik Anda, dia mungkin tidak kalah dari Anda. Persaingan itu seperti memurnikan pil obat. Jika kamu menang, biarkan kamu menerobos ke sini dengan aman. Jika kamu kalah, cari sumber lain. Juga, jangan gunakan Zhu Jin untuk menindas saya. Ini adalah konsesi terbesar yang saya buat. Bagaimanapun, di sini, saya memiliki keputusan akhir, kata Ye Meng tanpa berbicara omong kosong dengan Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia secara alami tahu keseriusan masalah ini, dan juga tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Meng itu benar atau salah, jadi dia tidak mendorong Nuo. Namun, setelah Ye Meng selesai berbicara, tatapan Xiao Yan bergeser sedikit ke wanita di belakang Ye Meng. Gadis ini mengenakan gaun cian, yang menonjolkan sosoknya yang indah dan berkualitas, dan rambut pendek sebahu juga menimbulkan suasana yang baik. Selain itu seperti kepingan salju yang tidak pernah mekar di es dan salju di luar tubuhnya. Umumnya, bibir dan mata kecil mengungkapkan perasaan bahwa orang asing tidak boleh didekati. Nama orang ini adalah Leng Fuyao. Dia adalah orang yang paling berbakat di seluruh apotek, dan kekuatan jiwanya juga sangat mesum. Kamu harus berhati-hati, kata Qin Xin sedikit di samping Xiao Yan. Namaku Leng Fuyao, dan aku berharap bisa bersaing secara jujur denganmu. Leng Fuyao maju beberapa langkah dan mengulurkan tangannya ke Xiao Yan, tetapi nada dingin dan ketidakpedulian di matanya tidak berarti apa-apa. Semua berubah, seolah-olah kekuatan jiwa Kaisar Xiao Yan dari Xiao Yuan ini rentan di depannya. Halo, Xiao Yan. Murid Istana Manusia. Dihadapkan dengan sikap dingin dan arogan Leng Fuyao, Xiao Yan tidak bisa kehilangan momentumnya, dan segera melangkah maju sedikit, lalu mengulurkan telapak tangannya dan mengguncangnya dengan Leng Fuyao. Bum bum bum, telapak tangan Xiao Yan baru saja memegang telapak tangan Leng Fuyao, dan tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk dari telapak tangannya. Melihat ke bawah, saya menemukan ada jejak penghinaan di sudut mulut Leng Fuyao, jelas ini bukan hanya jabat tangan sederhana. Sial, tuanmu ada di sini untuk tidak memberimu wajah, tetapi ingin aku melakukannya. Xiao Yan mengutuk dalam hati, dan kemudian tanpa ragu, kekuatan api suci kaki meledak tiba-tiba, langsung menghilangkan hawa dingin, segera menyerang Leng Fuyao. Sial, aku benar-benar meremehkanmu. Kekuatan Seng Yan, bahkan jika Xiao Yan sengaja memotong sebagian besar, masih membuat Leng Fuyao batuk beberapa kali, dan kemudian pipinya menjadi sedikit merah, dan seluruh tubuhnya menjadi merah, seperti kompor. Cukup, orang ini memiliki api suci padanya, jadi jagalah amarahmu. Ye Meng tampaknya tahu bahwa Leng Fuyao memiliki serangan seperti itu, dan segera keluar. Namun, pandangannya tentang Xiao Yan telah berubah sedikit, muridnya yang berharga telah hidup terlalu lancar, dan itu bukanlah hal yang baik jika seseorang datang untuk mendidiknya. Bagaimana dengan Seng Yan? Jika kekuatannya tidak cukup, Seng Yan juga sia-sia di tangannya, tidak ada bedanya. Meskipun dia memiliki api suci dan kekuatan jiwa yang lebih kuat dari milikku, jika dia kalah seperti ini, aku khawatir aku akan dipermalukan dan dilempar pulang. Menghadapi keraguan tuannya, Leng Fuyao langsung menghadapinya, sepertinya bahwa orang ini suka bersama tuannya. Oh, itu belum tentu benar. Saya bisa mendapatkan Seng Yan, yang secara alami menjelaskan banyak hal. Xiao Yan secara alami tidak ingin melemahkan momentumnya, jadi dia segera berbicara. Kebanggaan ini,
Aku akan menunggu sampai kamu menang. Menghadapi Nuo yang menekan Xiaoyan, kata Leng Fuyao. Masuk, tes akan diadakan di dalam. Ye Meng menyapa, dan kemudian Xiaoyan dan Qin Xin mengikuti pada saat yang bersamaan. Keterampilan pemurnian obat orang ini agak kuat, tapi aku masih percaya padamu. Qin Xin menggumamkan beberapa kata di belakang Xiaoyan. Tiba, tesnya ada di sini. Adapun pertanyaan kompetisi, kalian berdua bisa memutuskan sendiri. Ye Meng membawa keduanya dan berkata segera. Apotek yang bagus sekali. Xiaoyan baru saja masuk ke rumah kayu, dan tiba-tiba berkata dengan terkejut. Rumah-rumah kayu ini tampak cukup bobrok dari luar, tetapi hanya ketika Anda masuk ke dalam, Anda akan menemukan bahwa ada sesuatu yang misterius di dalamnya. Rumah kayu ini adalah ruang independen kecil. Di ruang kecil ini, deretan tungku alkimia perlahan dan rapi diatur bersama, dan ada banyak lubang api. Xiaoyan tahu sekilas bahwa ini jelas bukan hal yang sederhana. Apa yang ingin kamu bandingkan? Leng Feng Fuyao berkata dengan dingin kepada Xiaoyan. Lebih baik membuat obat. Xiaoyan secara alami sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Bagi seorang apoteker, membuat pil obat adalah keterampilan dasar. Terlalu membosankan untuk membuat pil obat. Karena kamu sedang terburu-buru, mengapa kamu tidak membandingkan kekuatan jiwamu? Leng Fu menggelengkan kepalanya dan menolak, lalu berkata kepada Xiaoyan. Lebih baik dari kekuatan jiwa. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba menjadi bingung. Kekuatan jiwa Leng Fuyao ini seharusnya telah mencapai puncak ranah kaisar, tapi itu masih tidak jauh dari ranah kaisar, belum lagi ranah kaisarnya sendiri. Kesempurnaan kecil sangat berbeda. Jika otak orang ini tidak terjebak di pintu, dia memiliki bukti tertentu. Xiaoyan secara alami tahu bahwa Leng Fuyao tidak akan pernah sesederhana kelihatannya, dan segera menjadi sedikit waspada. Apa yang kamu katakan kamu adalah pria besar dan ibu mertua. Cepat, aku masih terburu-buru untuk membuat pil obat, jangan buang waktumu. Leng Fuyao tampaknya memiliki sedikit kebencian, rambut pendeknya sedikit berkibar, dan berkata dengan tidak sabar. Muridku, temperamen ini juga. Dia juga bisa duduk di samping dan tidak ikut campur dalam urusan Xiaoyan dan Leng Fuyao. Hanya membuka mulutnya sedikit. Perbandingan, menghadapi sikap Leng Fuyao, Xiaoyan langsung setuju tanpa ragu-ragu. Tidak peduli apa artinya Leng Fuyao, Xiaoyan cukup percaya diri untuk mengalahkannya. Kalau begitu mari kita mulai. Ngomong-ngomong, jangan biarkan orang-orangmu yang lain masuk. Leng Fuyao berkata kepada Ye Meng dan Qin Xin, dan kemudian jari-jari gioknya yang halus melompat sedikit, dan pusaran muncul di depan mereka secara instan. Ayo pergi, ayo masuk dan lakukan tes, kata Leng Fuyao, dan segera bergabung ke dalamnya. Oke, melihat ini, Xiaoyan tidak ragu-ragu, tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan mengikuti. Dua orang ini, Qin Xin memandang dua orang yang menghilang, dan segera meremehkan beberapa kata. Jangan khawatir, mereka berdua memasuki ruang yang kami buka sendirian, jadi jangan khawatir tentang keselamatan. Ye Mengdao. Ngomong-ngomong, pemilik rumah Ye, meskipun pencapaian spiritual Leng Fuyao bagus, dibandingkan dengan kesempurnaan kecil tingkat ranah Xiaoyan, itu terlalu jauh di belakang. Mungkinkah ini? Qin Xin tiba-tiba datang untuk bertanya. Gadis ini bersenang-senang selama bertahun-tahun. Kali ini, beritahu dia bahwa ada orang di luar dunia, dan ada hari-hari di luar dunia. Namun, saya merasa bahwa Xiaoyan memiliki sedikit harapan untuk menang. Tunggu dan lihat. Di akhir kalimat, Ye Meng tiba-tiba tertawa aneh. Ada di sini. Leng Fuyao langsung muncul dalam kehampaan, lalu berbalik dan berbicara dengan Xiaoyan. Mari kita mulai. Xiaoyan melihat sekeliling dan menemukan bahwa ini adalah ruang kecil yang dulunya sendirian, dan tidak ada pertanyaan lain, jadi dia berkata langsung. Kalau begitu hati-hati, aku akan mulai menyerang. Jika kamu tidak bisa menahan seranganku, maka kamu akan kalah. Leng Fuyao berkata dengan dingin, lalu berhenti berbicara, dan napasnya naik hingga batasnya. Benar saja, itu adalah kekuatan jiwa dari puncak tingkat Fana Kaisar. Xiaoyan pertama kali melihat kekuatan jiwa yang mempesona di tubuh Leng Fuyao, dan dia secara alami memahami detail orang ini. Keterampilan jiwa, telan gunung dan sungai. Saat berikutnya, kekuatan jiwa seluruh tubuh Leng Fuyao tiba-tiba meledak, seperti pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Bagus datang.
Huangquan Heavenly Fury. Di hadapan serangan Leng Fuyao, Xiaoyan tidak berhenti. Kekuatan jiwa yang sangat kuat langsung mengenai serangan Leng Fuyao. Boom boom boom. Begitu dua kekuatan jiwa bersentuhan, ada ledakan fluktuasi jiwa di langit, menambahkan banyak warna ke ruang ini. Sangat kuat. Setelah pukulan sederhana, Leng Fuyao tampaknya memiliki pemahaman baru tentang Xiaoyan, dan segera menjadi waspada. Leng Fuyao awalnya berpikir bahwa Xiaoyan ini hanyalah seorang arogan yang mendominasi, dan bahwa pencapaian spiritualnya jelas tidak cukup untuknya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Xiaoyan di depannya tidak hanya sangat pandai melawan Qi, tetapi kekuatan jiwanya tidak lemah sama sekali. Ini belum selesai. Lihat gerakannya. Setelah Leng Fuyao memikirkannya, dia segera melancarkan serangan ke Xiaoyan, tetapi dia dihentikan oleh Xiaoyan satu persatu, dan persaingan menjadi tidak berarti sama sekali. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.